Puji nama Tuhan, ini adalah hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyapa setiap saudara dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia, sungguh merupakan anugerah Tuhan untuk kita ada di hari ini. Dan izinkan saya melanjutkan satu bagian firman Tuhan yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu dengan tema yang sama, yaitu iman yang berdaya tahan. Iman yang berdaya tahan adalah iman yang tuntas, yang final, yang selesai. Kemudian yang kedua, kita akan renungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, dan kemudian saya akan bacakan atau sambung dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika ia melihat, ini adalah Raja Herodes, bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah lanjutan bagaimana setelah Yakobus meninggal sebagai martir karena pedang, dibunuh dengan pedang. Lalu kemudian penderitaan dan kesusahan itu terus berlanjut di antara orang percaya mula-mula pada waktu itu. Seperti layaknya strategi perang, Herodes menerapkan strategi bahwa kalau komandannya mati, pemimpinnya mati. Kalau komandannya ditangkap, pemimpin ditangkap, maka anak buahnya akan tercerai-berai. Strategi yang sama yang dilakukan oleh Herodes. Yakobus, rasul, dibunuh. Kemudian Petrus yang dikenal sebagai sokok guru jemaat ditangkap dan ditahan. Harapannya jemaat orang percaya tercerai-berai, lalu kemudian hilang jejak-jejak kekristenan di muka bumi. Tetapi yang sebaliknya yang menarik adalah dikatakan di dalam ayat yang kelima, sementara Petrus ditahan, ditangkap, orang-orang percaya tidak tercerai-berai seperti anak ayam kehilangan induknya. Tetapi yang menarik adalah firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa mereka berdoa kepada Allah. Tidak kehilangan imannya, imannya terus bertahan sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada tantangan, sekalipun sang sokok guru ditangkap di dalam penjara. Inilah pelajaran penting untuk kita semua. Iman yang berdaya tahan adalah iman yang dihidupi sampai akhir. Tetapi iman yang berdaya tahan adalah iman yang tidak menyerah dengan kesulitan. Tidak mudah kalah, tidak mudah putus asa, sekalipun ada kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan seperti yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ini mengajar kita semua dan juga mendorong kita semua untuk memiliki iman yang tidak mudah menyerah, iman yang tidak mudah kalah, iman yang tidak mudah untuk patah arang. Kita ditantang, kita diajak untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, yang militan, yang tidak mudah dikalahkan oleh situasi dan keadaan. Karena selama kita hidup di dunia, ada banyak hal yang akan mengguncang iman kita, menggugurkan iman kita. Entah itu misalnya kekurangan, entah itu misalnya sakit penyakit, entah itu misalnya intimidasi, entah itu misalnya persekusi seperti saudara-saudara kita di tempat yang lain. Tetapi firman Tuhan menjelaskan, mengajarkan kepada kita, mari miliki iman yang berdaya tahan, yang tidak mudah kalah, yang tidak menyerah, sekalipun berbagai-bagai kesulitan kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita, menguatkan kita, memberikan kita semangat untuk menghidupi iman yang berdaya tahan. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, salah satu doa saya adalah kiranya iman saya terpelihara, kiranya iman keluarga saya terpelihara, kiranya iman jemaat Tuhan terpelihara sempurna sampai pada waktunya Tuhan menghendaki kita berpulang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tolonglah kami, berikan kami anugerah, supaya iman kami menjadi iman yang berdaya tahan, untuk terus mengiring Tuhan dengan berbagai tantangan kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan semua, kiranya iman mereka terpelihara sempurna sampai pada waktunya. Anugerah-Mu, berkat-Mu secara khusus kami minta untuk menolong kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.